Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melihat pembahasan FR SKB Guru SD yang terbaru. Langsung kita ke soal yang pertama, yaitu ada tentang pembagian pecahan campuran. Coba kita lihat penyelesaiannya. Nah, untuk membagi pecahan campuran, ini harus kita ubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Ya, caranya adalah 5 dengan 3 ini kita kali. Kita kalikan, kemudian tambahkan dengan 4. Ya, jadi 3 dikali 5 ditambah dengan 4 bagi 5, karena penyebutnya 5. Ya kan? Dibagi dengan yang ini. 2 kali 1 ditambah 1. Dibagi dengan atau per 2. Nah, 3 kali 5, 15 tambah 4, 19. Per 5. Dibagi dengan 2 kali 1 tambah 1, 2 kali 1, 2, tambah 1, 3 ya. 3 per 2. Nah, ini bentuk pecahan biasa. Nah, kalau sudah bentuk pecahan biasa, caranya adalah 19 per 5. Nah, kita rubah menjadi kali di sini. Dikali, tapi ini dibalik. Jadinya adalah 2 per 3. Nah, di sini perlu hati-hati ya. Jangan lupa dibalik. 19 kali 2, 38, per 5 kali 3, 15. Nah, sampai di sini jawabannya sudah benar. Nah, tetapi pada soal biasanya dia minta ke yang lebih sederhana karena eh, penyebutnya di sini lebih kecil dari pembilang, sehingga dia bisa dibagi. Ya enggak? Nah, kita cari kelipatan 15 yang dekat dengan 38. Nggak boleh lebih ya, kurang boleh. Nah, kelipatan 15 yang dekat dengan 38 adalah 30. Nah, supaya jadi 38 ya tambah 8 di sini. Per 15. Nah, ini artinya 30 per 15 ditambah 8 per 15. 30 per 15 hasilnya 2 ditambah 8 per 15. Nah, ini sama aja dengan 2, 8 per 15. Nah, ini bentuk kalau diubah ke pecahan campuran. Ya. Nah, lanjut. Soal yang kedua supaya lebih paham. Ya, saya langsung aja. 4 kali 2, 8 tambah 3, 11. Jadi kita tulis 11 per 4 dibagi 9 kali 2, 18 tambah 5, 20, 23 per 9. Nah, 11 per 4 kali dibalik 9 per 23. 11 kali 9, 99. Per 4 kali 23, 92. Nah, kita cari kelipatan 92. Ini kan pembilangnya lebih besar daripada penyebut, sehingga boleh dibagi. Nah, sebenarnya sampai di sini sudah benar jawabannya. Akan tetapi, kita harus merubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, kelipatan 92 yang dekat dengan 99 ya 92 ya enggak? Ya kan? Ditambah dengan supaya jadi 99 tambah 7 per 92. Nah, 92 per 92 ditambah 7 per 92. 92 bagi 92 kan 1. Ditambah 7 per 92. Jadi 1, 7 per 92. Nah, ini kalau dia dalam bentuk pecahan campuran. Oke ya, paham ya sampai di sini? Nah, sekarang mengenai penjumlahan bilangan. 1 tambah 6, tambah 11, tambah titik-titik, tambah 91. Jadi kalau kita lihat di sini, 1 ke 6 ditambah 5, 6 ke 11 juga tambah 5. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa beda atau B sama dengan 5. Nah, yang satu ini atau yang pertama ini kita sebut dengan A. Dan yang terakhir ini kita sebut dengan UN.
ya. Nah, kita nggak tahu berapa bilangan yang kita jumlahkan ini. Maksudnya berapa banyak sih bilangan yang kita jumlahkan ini? Ya kan, berapa buah bilangan? Nah, caranya untuk menentukan banyaknya bilangan, kita gunakan n sama dengan ya suku terakhirnya atau UN dikurang dengan suku awalnya, yaitu awal A, per dibagi dengan beda ditambah 1. Nah, ini rumus ya, untuk mencari berapa banyak bilangan yang ingin kita jumlahkan. Ya. Nah, sehingga kalau kita masukin nilainya, N sama dengan UN, suku terakhirnya adalah 91 dikurang 1 per bedanya 5 ditambah dengan 1. 90 per 5 ditambah 1. Ya enggak? Ini 90 bagi 5, 18 ditambah 1. Ini sama dengan 19. Nah, jadi banyak bilangan yang ingin kita jumlahkan itu ada sebanyak 19 bilangan. Nah, kita tulis rumus untuk menentukan jumlah bilangan yang ingin kita jumlahkan. Sn, kita sebut Sn, ini sama dengan N per 2 ya, dikali dengan A ditambah suku awal ditambah dengan suku akhirnya. Ini rumus jumlahnya. Jadi Sn, nah N-nya berapa? 19 bagi 2 dikali dengan suku awal 1, suku akhirnya adalah 91. Jadi 19 per 2 ya, dikali 92. Nah, ini boleh kita sederhanakan 2 dengan 92. Dapatnya berapa? 46 ya. Nah, sehingga yang tersisa adalah 19 kali 46. 19 kali 46 adalah 874. Ya. Jadi 1 tambah 6 tambah 11 tambah titik-titik sampai akhirnya ditambah 91 hasilnya adalah 874. Lanjut kita ke soal berikutnya, supaya lebih paham lagi. Saya kasih contoh soal lagi. 3 tambah 9 tambah 15 tambah 21 tambah 27 sampai terakhir ditambah 117. Nah, bedanya berapa? 6. Di sini juga 6 kan? Semuanya 6. Nah, jadi kita simpulkan bahwa bedanya atau B sama dengan 6. Nah, kita cari N-nya sekarang. N sama dengan suku akhir ya, dikurang suku awal. Jadi 117 dikurang 3 dibagi dengan beda. Bedanya 6 ditambah dengan 1. Jadi N sama dengan 100, berapa ini? 117 kurang 3, 114 per 6 tambah 1. 114 bagi 6 adalah 19 tambah 1. Nah, sehingga N-nya sama dengan 20. Dapat N-nya. Nah, sekarang jumlahnya sekarang. Sn sama dengan N per 2 dikali dengan suku awal ditambah dengan suku akhirnya. Jadi N-nya 20, 20 per 2. A-nya berapa? 3 ya. Ditambah suku akhirnya 117. Nah, gitu ya. Nah, 20 bagi 2, ya kan? 10. 3 ditambah 117, 120. Nah, sehingga yang tersisa adalah 10 kali 120. Jadinya adalah 1.200. Kita lanjutkan mengenai soal perbandingan. 12 ternak menghabiskan pakan 14 karung. Jika ternak ditambah 6, akan menghabiskan pakan berapa karung? Jadi 12 ini menghabiskan 14 karung. Kalau ditambah 6, sekarang jadi 18. Ini menghabiskan berapa karung? Kita misalkan P lah. Ya. Kita buat panahnya yang bilangan yang besar itu berada di ujung panah. Ya.
Ini ujung panah berarti dia lebih besar dari bilangan sebelumnya. Oke. Nah, kalau 12 ternak, habis 14 karung. Kalau 18 ternak, pasti lebih besar dari 14. Ya enggak? Nah, sehingga P ini lebih besar dari 14, sehingga panahnya ke bawah juga. Nah, ini disebut dengan perbandingan. Ya, perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, ya kita kerjakan caranya, kita perkan aja ini. Ini per, sama dengan di sini. Jadi 12 per 18 sama dengan 14 per P. Nah, kita kali silang, 12P sama dengan 14 kali 18. Atau P sama dengan 14 kali 18 per 12. Ya nggak? Ini kali silang ke sini. Jadinya pembagian. Atau P sama dengan, mana bilangan yang bisa kita sederhanakan? Ini sama-sama dibagi 2 ya. 7. Di sini 6. Kemudian 6 dengan 18 sama-sama dibagi 6. Ya, ini dapat 1, ini dapat 3. Sehingga yang tersisa adalah 7 kali 3, yaitu 21. Nah, dengan 18 ternak, dia menghabiskan 21 karung pakan. Nah, sekarang masih mengenai perbandingan juga. 22 ekor kambing dapat menghabiskan rumput pada suatu lapangan 9 hari, selama 9 hari. Jika ada 4 ekor kambing mati tertembak, berapa hari rumput di lapangan itu dapat dihabiskan? Ini kambing. Ini hari. 22 ekor habis selama 9 hari. Jika ada 4 ekor kambing mati tertembak, berarti 22 dikurang dengan 4, 18 yang tersisa lagi. Nah, ini menghabiskan berapa hari rumput? Kita misalkan P. Ya. Nah, tanda panah yang untuk yang ini tentu kayak gini ya. Karena ujung panah ini kita misalkan tadi lebih besar dari bilangan yang sebelumnya. Kalau 22 ekor kambing dapat menghabiskan rumput 9 hari. Nah, sekarang kalau ada 18 ekor, rumput akan habis dalam tentu lebih dari 9 hari. Karena kambingnya semakin dikit. Ya nggak? Nah, sehingga tanda panahnya ke bawah. Banyak kambingnya, cepat habisnya. Sedikit kambingnya, lama habisnya. Nah, kalau satu ke atas, satu ke bawah, atau sebaliknya, ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, cara ngerjainnya adalah kali sejajar. Kita kalikan sejajar. Jadi, 22 kali 9 sama dengan 18 kali P, atau 18P, ya kita kali sejajar, sama dengan 22 kali 9, atau P sama dengan 22 kali 9 per, sini kan 18 ya. Nah, 9 dengan 18 sama-sama dibagi 9, ini dapat 1, ini dapat 2. Nah, 2 dengan 22, sama-sama habis bagi 2, dapat 11. Ya, di sini 1. Yang tersisa adalah 11 kali 1 per 1. Ya, 11 hari. Ya, dengan 18 ekor kambing, rumput akan habis selama 11 hari. Oke, kita lanjutkan. Ini mengenai sudut elevasi dan depresi. Kita lihat, A dan B berdiri masing-masing pada bagian depan dan belakang sebuah kapal yang bergerak menuju sebuah mercusuar yang berdiri 2 meter di atas permukaan tanah. Jadi kita ilustrasikan seperti ini, A dan B berdiri masing-masing pada bagian depan. Jadi A-nya di depan di sini, si B-nya di belakang. Nah, mercusuar menuju sebuah mercusuar yang berdiri 2 meter di atas permukaan tanah. Nah, ini permukaan tanah. Nah, di sininya yang 2 meter. Ya. A melihat puncak mercusuar dengan sudut 60 derajat. Nah, di sini 60 derajat.
Sedangkan B melihat puncak mercusuar dengan sudut 30 derajat. Nah, si B 30 derajat. Jika panjang kapal adalah 80 akar 6 meter. Jadi 80 akar 6, ini panjang kapalnya. Maka tinggi mercusuar tersebut dari atas permukaan tanah adalah. Nah, yang dia tanya ini adalah ini. Nah, kita misalkan Y. Ini kan permukaan tanah. Nah, tingginya dari permukaan tanah ini berapa? Ini kita sebut dengan Y aja. Sehingga jarak mercusuar ke permukaan tanah di sini sampai permukaan tanah adalah Y ditambah dengan 2. Nah, ya kan? Nah, ini kita misalkan A ke sini, ya. Dari A, katakanlah C di sini. A ke C adalah X misalnya ya, X misalnya. Terserah mau misalin dengan apa. Nah, kita bisa mencari nilai X dan nilai Y dengan menggunakan trigonometri. Ya, nilainya saya sudah bahas di video saya sebelum-sebelumnya, yaitu mengenai sudut depresi dan elevasi. Silakan dilihat. Jadi, kalau kita ambil yang dari si A, ya, tangan 60 derajat itu adalah sisi depan sudut. Ya, depan sudutnya ini. Nah, depan sudutnya ini semua. Y tambah 2. Dibagi dengan sisi dekat sudut. Nah, ini dekat. Yaitu AC. AC itu apa? X. Ya. Nah, sehingga kita bisa nyatakan, ini kita kali silang ke sini, Y ditambah 2 sama dengan X tangan 60 derajat. Y plus 2 sama dengan X. Nah, tangan 60 adalah akar 3. Jadi, X kali akar 3 ya akar 3X. Ya, akar 3X. Ini Y plus 2-nya. Nah, sekarang kita ambil tangen dari B. Jadi, tangen, si B ini kan sudutnya 30. 30 derajat sama dengan sisi depan sudutnya. Ya, sisi depan sudutnya tetap Y plus 2 per sisi dekat. Dekat sudut adalah panjang antara B ke C, yaitu 80 akar 6 ditambah X. 80 akar 6 ditambah X. Tangen 30 derajat. Tangen 30 derajat adalah 1 per akar 3. Ini sama dengan Y plus 2 per 80 akar 6 tambah X. Nah, ini kita kali silang ke sini. Ya, dapatnya berapa itu? 80 akar 6 ditambah X dikali 1 ya. Di sini kali 1 per akar 3. Nah, di sini akar 3. Ini sama dengan Y plus 2. Nah, Y plus 2 itu sama dengan yang ini persamaan 1 ya. Kita substitusi ke sini. Nah, Y plus 2 itu ternyata sama juga dengan akar 3X. 80 akar 6 ditambah X per akar 3 sama dengan Y plus 2. Y plus 2-nya adalah akar 3X. Nah, kita kali silang lagi. 80 akar 6 tambah X. Akar 3 kali akar 3 adalah 3X. Ya. Nah, X kita kumpulkan ke sini, 80 akar 6 sama dengan 3X dikurang X. Ya, 3X dikurang X adalah 2X. Sama-sama bagi 2, di sini bagi 2, di sini juga bagi 2. Jadi, ini 80 bagi 2, 40. Akar 6 sama dengan X. Nah, ini si X-nya. Nah, sekarang kita ingin menentukan berapa Y. Nah, dari persamaan 1, kita boleh mensubstitusikan nilai X ke sini. Jadi, Y tambah 2 sama dengan akar 3 kali X. Jadi, Y sama dengan akar 3X dikurang 2. Sehingga Y sama dengan akar 3 dikali X. X-nya adalah 40 akar
40 akar 6 dikurang 2. Nah, perkalian seperti ini akar dengan akar. Jadi 40 akar 3 kali akar 6, akar 18. Dikurang 2. Nah, sekarang akar 18 kita sederhanakan menjadi ini. Nah, akar 18 sama dengan akar 9 kali 2. Nah, akar 9 berapa? 3. Akar 2. Jadi, Y sama dengan 40 dikali dengan 3 akar 2. Yang akar 18 ini tadi. Dikurang 2. Sehingga Y sama dengan 40 kali 3, 120. Akar 2 kurang 2. Nah, ini nilai si Y-nya. Atau tinggi mercusuar kalau diukur dari atas permukaan tanah. Jadi jawabannya yang C. Maaf, jawabannya yang A ya. Selanjutnya, Budi berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi ada kota A, ini kota B. Sini Budi. Budi hendak ke kota B. Dengan kecepatan Budi adalah 40 km per jam. Nah, sedangkan Hasan berangkat dari kota B, ini sini Hasan, dari kota B menuju kota A pada pukul 8 tepat. Kecepatannya adalah 50 km per jam. Jarak antara kota A ke kota B adalah 181 km. Nah, ini 181 km. Jam berapa Budi harus berangkat jika ingin bertemu Hasan di 56 km dari kota A? Jadi kita misalkan aja di sini ya. Nah, di sini. Sini ketemunya di sini. Jaraknya adalah 56 km dari kota A. Nah, sedangkan dari B ke titik temu di sini, ya sisanya 181 dikurang dengan 56. Dapatnya berapa? 125 km. Nah, sekarang kita cari waktu Budi menempuh jarak sebesar 56 km. Jadi T Budi itu sama dengan jaraknya dibagi dengan kecepatan. 56 km per jam per 40. Sama-sama dibagi 8. Dapatnya di sini adalah 7 per 5 jam satuannya. Ya. Kemudian T Hasan. Nah, T Hasan adalah jarak yang ditempuh Hasan ke titik temu di sini, yaitu 125 dibagi dengan kecepatan Hasan, 50. Ya, ini kita bagi 25 dapat 5. Bagi 25 dapat 2. Jadinya adalah 5 per 2 jam. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah cari selisih waktu. Selisih waktu. Itu sama dengan T Hasan dikurang dengan T Budi. T Hasannya kan 5 per 2. Jadi 5 per 2 dikurang dengan 7 per 5. Kita samakan penyebut. Ya kan, 10 di sini. Karena 10 habis dibagi 2 dan habis dibagi 5. 10 bagi 2, 5. Kali 5, 25. Dikurang 10 bagi 5, 2 kali 7, 14. Dapatnya adalah 11 per 10 jam. Atau kalau kita sederhanakan kan gini, 10 ditambah 1 kan 11 per 10. Jadinya adalah 10 per 10 ditambah 1 per 10. Ini satuannya jam. 10 bagi 10 berarti 1 jam. 1 jam ditambah 1 per 10 jam. Nah, 1 per 10 jam ini kita rubah ke menit. Karena nggak nyampe 1 jam kan? 1 per 10 jam, 1 jam itu ada 60 menit. Nah, ini kita coret. 1 kali 6 bagi 1, 6. Berarti 6 menit.
Ini 1 jam 6 menit. Nah, pertanyaannya, jam berapa Budi harus berangkat jika ingin bertemu Hasan di 56 km dari kota A? Sedangkan Hasan berangkat pukul 8 tepat. Jadi 8 tepat ditambah dengan selisih waktu mereka, yaitu 1 jam 6 menit. 01.06. Ini artinya 1 jam 6 menit. Ya, tambahkan aja di sini. 01.06. Ya. Di sini jam 9 lewat 6 menit. Jadi mereka akan bertemu pada pukul 9 lebih 6 menit. Nah, ini jawabannya ya. Oke. Soal selanjutnya mengenai perbandingan ini. 10 pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari. Setelah 14 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Agar pekerjaan tersebut selesai dalam waktu yang telah ditentukan semula, maka harus ditambah pekerja sebanyak titik-titik. Nah, ini paling sering keluar ya. Dan saya sudah memberikan rumus cepatnya, yaitu tambahan pekerja, atau disingkat TP, sama dengan waktu berhenti bekerja, waktu terhentinya, waktu berhenti, dikali pekerja mula-mula, awalnya berapa gitu ya, per sisa waktu. Nah, ini rumus cepat. Waktu berhentinya berapa? Atau pekerja mula-mula di sini kan 10. Jadi PM sama dengan 10 orang. Lalu dapat menyelesaikan selama 50 hari. Setelah 14 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Jadi 14, sudah berlangsung 14, kemudian 6 hari berhenti. Ini waktu berhentinya ada 6 hari. Waktu berhenti 6 hari. Nah, sisa waktunya berapa? Ini kan sudah berjalan 20 hari. Rencananya selesai dalam 50 hari. Jadi 50 dikurang 20. Nah, itu adalah sisa waktunya, yaitu 30 hari. Tinggal kita masukin angka yang sudah kita dapatkan. Jadi waktu berhenti 6 hari dikali dengan pekerja mula-mula 10 per sisa waktu 30 orang. Nah, ini coret aja. Ya, 6 kali 1 bagi 3. 6 per 3. 6 bagi 3 kan 2. Jadi tambahan pekerja perlu 2 orang. Nah, di sini 2 orang. Paham ya? Ini rumus cepatnya. Nah, jangan sampai terbalik. Ini soal selanjutnya. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah titik-titik. A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Atau E. RPP sesuai dengan ketentuan sekolah. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu mendorong partisipasi aktif peserta didik. Adapun pengembangan RPP mengikuti prinsip-prinsip berikut. 1. RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang didasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Kedua, RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, ataupun gaya belajar. Ketiga, RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Keempat, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar. Kelima, RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis.
Keenam, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Yang ketujuh, RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedial, dan umpan balik atau feedback. Kedelapan, RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Kesembilan, RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Soal selanjutnya, kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang memuat kriteria tentang soal-soal yang diperlukan atau yang hendak disusun. Kisi-kisi juga dapat diartikan test blueprint atau table of specification, merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Adapun fungsi dari kisi-kisi adalah titik-titik. A. Tempat melihat soal dan kunci jawaban. B. Sebagai acuan untuk membuat penskoran hasil soal. C. Sebagai acuan pengembangan pembuatan indikator. D. Panduan atau pedoman dalam penulisan soal yang hendak disusun. Atau E. Tempat melihat indikator sebagai dasar peminatan. Jawabannya yang D, yaitu panduan atau pedoman dalam penulisan soal yang hendak disusun. Adapun fungsi dari kisi-kisi, 1. Panduan atau pedoman dalam penulisan soal yang hendak disusun. Pedoman penulisan soal merupakan aspek terpenting ketika guru hendak memberikan soal kepada siswa. Pedoman tersebut akan menjadi acuan bagi guru dalam penulisan soal sehingga akan memudahkan dalam pembuatan soal. Kemudian yang kedua, penulisan soal akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. Tes merupakan bahan evaluasi guru terhadap keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran yang disampaikan. Guru dalam mengevaluasi peserta didik akan memberikan soal tes evaluasi yang bermacam-macam sesuai dengan tujuan pencapaian evaluasi terhadap pembelajaran tertentu. Dalam pembuatan soal yang menggunakan kisi-kisi, penulis akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. 3. Penulisan soal yang berbeda akan menghasilkan perangkat soal yang relatif sama. Dari segi tingkat kedalamannya, segi cakupan materi yang ditanyakan. Penulisan kisi-kisi berfungsi untuk menselaraskan perangkat soal sehingga hal ini juga akan mempermudah dalam proses evaluasi. Lanjut soal selanjutnya, guru memberi nilai 85 untuk materi voli pada si A yang merupakan tetangga dari guru tersebut. Namun si B, yang kemampuannya jauh lebih baik, mendapatkan nilai hanya 80. Guru tersebut telah melanggar prinsip penilaian yaitu A. menyeluruh, B. terbuka, C. berkesinambungan, D. objektif, atau E. akuntabel. Jawaban yang tepat adalah yang D. melanggar prinsip penilaian objektif. Penilaian yang bersifat objektif tidak memandang dan membeda-bedakan latar belakang peserta didik, namun melihat kompetensi yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut, bukan atas dasar siapa dirinya. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Lanjut soal berikutnya, Bu Leni adalah seorang guru bahasa Indonesia kelas 5 SD. Mengajarkan materi puisi. Bu Leni menugaskan siswa untuk membaca puisi satu persatu di depan kelas. Penilaian yang digunakan Bu Leni adalah titik-titik A. penilaian kinerja, B. penilaian produk, C. penilaian praktik, D. penilaian portofolio, atau E. penilaian tes. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu penilaian praktik. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Penilaian praktik bertujuan untuk dapat menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilannya dalam melakukan suatu kegiatan. Penilaian praktik lebih otentik daripada penilaian paper.
dan pensil, karena bentuk-bentuk tugasnya lebih mencerminkan kemampuan yang diperlukan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Contoh, penilaian praktik adalah membaca karya sastra, membacakan pidato, kemudian menggunakan peralatan laboratorium sesuai keperluan, memainkan alat musik, bermain bola, bermain tenis, berenang, menyanyi, menari, dan sebagainya. Lanjut, gerhana yang terjadi pada gambar di bawah ini adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat gerhananya, di sini ada cahayanya yang masuk ke bumi sedikit ya. Yang A itu gerhana matahari total, B gerhana matahari sebagian, C gerhana matahari cincin, D gerhana bulan total, atau E gerhana bulan sebagian. Jawabannya adalah yang C, yaitu gerhana matahari cincin. Karena ada sebagian sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Gerhana matahari cincin yaitu ketika bulan berada tepat di tengah-tengah matahari dan bumi. Tetapi ukurannya tampaknya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran tampak matahari. Alhasil, pinggiran matahari terlihat sebagai cincin yang sangat terang dan mengelilingi bulan yang tampak sebagian bundaran gelap. Nah, sebab itu dia berbentuk gerhana cincin. Soal berikutnya, reaksi fotosintesis yang terjadi pada pagi maupun siang hari karena membutuhkan cahaya secara langsung. Cahaya matahari untuk mengubah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen merupakan reaksi titik-titik A, reaksi gelap, B, reaksi terang, C, reaksi terang dan gelap, D, reaksi cahaya, atau E, reaksi hidrolisis. Jawabannya yang B, yaitu reaksi terang. Reaksi terang merupakan reaksi fotosintesis yang terjadi pada pagi maupun siang hari karena membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Cahaya matahari untuk mengubah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Soal berikutnya, Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Keuntungan suatu negara menjadi negara agraris, kecuali, berarti yang bukan keuntungan. A. Terciptanya ketahanan pangan, ini benar. Yang B. Mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak berada di garis kemiskinan, ini betul. Yang C. Terhindar dari krisis bahan pangan, ini betul. Yang D. Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai produk lokal, benar juga. Atau E. Masyarakat mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Nah, ini yang bukan keuntungan menjadi negara agraris, karena ngapain diimpor ya kan? Karena bahan pangan kita sudah tersedia banyak kalau kita sebagai negara agraris. Nah, adapun keuntungan menjadi negara agraris yaitu pertanian menjadi salah satu sektor yang menopang perekonomian negara. Mudah memperoleh hasil pertanian demi memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus impor dari luar negeri ya. Kemudian membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai produk lokal, terciptanya ketahanan pangan, membuka lapangan pekerjaan di bidang perkebunan dan pertanian, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak berada di garis kemiskinan, terhindar dari krisis bahan pangan. Selanjutnya, perbedaan antara ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial antara lain A. IPS merupakan disiplin ilmu tersendiri, sedangkan ilmu-ilmu sosial hanya merupakan bidang kajian bagi program pembelajaran. B. IPS merupakan satu bidang kajian bagi program pembelajaran tingkat persekolahan, sedangkan ilmu-ilmu sosial merupakan disiplin ilmu. C. IPS maupun ilmu sosial bukan merupakan bidang kajian bagi kebutuhan program pembelajaran. D. IPS maupun ilmu-ilmu sosial sama-sama merupakan disiplin ilmu tersendiri masing-masing. Atau E. IPS menggunakan pendekatan multidisiplin ilmu sosial menggunakan pendekatan disiplin ilmu. Yang satu IPS multidisiplin, yang satu disiplin ilmu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu IPS menggunakan pendekatan ilmu multidisiplin, sedangkan ilmu sosial menggunakan pendekatan disiplin ilmu.
Terdapat sejumlah perbedaan antara ilmu pengetahuan sosial atau IPS sebagai bidang studi dengan disiplin ilmu-ilmu sosial atau social science antara lain. IPS itu bukanlah suatu disiplin ilmu, seperti halnya ilmu sosial, tetapi IPS lebih tepat dilihat sebagai bidang kajian, yaitu suatu kajian terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Pendekatan yang dilakukan dalam IPS menggunakan pendekatan multidisiplin atau interdisiplin, tidak seperti halnya ilmu sosial yang menggunakan pendekatan disiplin ilmu atau monodisiplin. IPS sengaja dirancang untuk kepentingan kependidikan. Oleh karena itu, keberadaan IPS lebih memfokuskan pada dunia persekolahan. Tidak seperti ilmu sosial, keberadaannya bisa di dunia persekolahan, perguruan tinggi, atau dipelajari di masyarakat umum sekalipun. IPS di samping menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai bahan pengembangan materi pembelajaran dilengkapi dengan mempertimbangkan aspek psikologis pedagogis. Oleh karenanya, dalam penyajian IPS sangat peduli dengan pertimbangan-pertimbangan di atas karena bagaimanapun latar belakang, kemampuan, lingkungan, serta perkembangan peserta didik harus diperhatikan. Soal terakhir, Tuti menyelesaikan anyaman membutuhkan waktu 30 hari. Tari mampu menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Sedangkan Rani hanya memerlukan waktu 12 hari. Tentukan berapa lama pekerjaan tersebut dapat diselesaikan jika dikerjakan bersama-sama. Nah, ini caranya. Kalau dikerjakan bersama-sama, caranya adalah 1 per waktu bersama atau TB. Ini sama dengan 1 per waktu yang pertama 30. Ditambah 1 per waktu yang kedua 20. Ditambah 1 per 12. Kalau ada 4 orang nanti tambah 1 per berapa gitu ya. Nah, ini kita samakan penyebut. Bilangan berapa yang habis dibagi 30, 20, dan 12? Yaitu 60. Ini 60 disebut KPK dari 30, 20, dan 12. Nah, caranya saya sudah bahas mengenai KPK secara tersendiri di video saya sebelumnya. Nah, sekarang 60 bagi 30 adalah 2. Berarti kita tulis 2 di sini. Ditambah 60 bagi 20, 3. 60 bagi 12, 5. Jadi 1 per TB sama dengan 2 tambah 3, 5. Tambah 5, 10. Berarti 10 per 60. Sama-sama bagi 10, coret nolnya. Jadi 1 per TB sama dengan 1 per 6. Kita balik ini, TB per 1, ya kan? TB per 1 kan TB, sama dengan 6 per 1. 6 per 1 kan 6. Jadi, kalau mereka bekerja bersama-sama, butuh 6 hari. Jawabannya yang A. Ya, cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.